Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrul Radityo dengan NIM 235233168. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya, yaitu saya mengambil studi kasus pertama, yaitu aplikasi pemesanan kopi kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pola arsitektur yang dipilih, terus alasan pemilihannya itu berdasarkan kebutuhan sistem, terus rancangan arsitektur yang diusulkan, serta analisis trade-off terhadap pola arsitektur lainnya. Oke, pada deskripsi kasusnya itu ya, studi kasus kopi kita ini merupakan aplikasi pemesanan kopi secara online. Nah, permasalahan utama yang diberikan adalah ketika pelanggan menekan tombol bayar, terus sistem tidak hanya menyimpan pesanan, tetapi juga harus menjalankan banyak proses lainnya secara bersamaan. Nah, proses tersebut antara lain adalah verifikasi pembayaran, pengurangan stok bahan, terus pengiriman notifikasi kepada barista, terus penambahan poin loyalitas pelanggan, terus pengiriman struktur melalui email ataupun WhatsApp, serta pengiriman data ke modul analitik penjualan. Nah, selain itu, tim marketing juga ingin dapat menambahkan fitur baru seperti pemberian voucher untuk pesanan ke 10 pelanggan. Terus tanpa harus mengubah kode pada modul checkout. Dan juga dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem membutuhkan arsitektur yang fleksibel, mudah dikembangkan, serta mampu menjalankan banyak proses secara independen. Nah, setelah itu kita masuk ke pemilihan pola arsitektur. Nah, berdasarkan analisis terhadap kebutuhan sistem yang tadi, saya memilih menggunakan Event Driven Architecture atau EDA. Nah, alasannya kenapa? Alasan utamanya tuh pemilihan pola ini tuh adalah karena EDA bekerja menggunakan konsep event. Nah, pada studi kasus ini, event yang dimaksud adalah order create, yaitu ketika pelanggan berhasil membuat pesanan. Nah, setelah itu event tersebut dipublikasikan. Berbagai layanan lain dapat memproses secara mandiri. Terus sebagai contoh, inventory service akan mengurangi stok. Terus notifikasi service mengirimkan notifikasi. Loyalty service menambahkan poin ke pelanggan. Terus analytics service menyimpan data penjualan. Dan voucher service memeriksa apakah pelanggan berhak mendapatkan voucher. Nah, dengan konsep ini, order service tidak perlu mengetahui siapa saja yang menerima event tersebut. Nah, hal ini membuat sistem menjadi lebih fleksibel dan mudah dikembangkan. Lanjut, untuk justifikasi berdasarkan requirement itu pemilihan event driven architecture atau EDA didasarkan pada kebutuhan fungsional dan non fungsional serta constraint yang terdapat pada soal. Nah, pada functional requirement pertama, satu pesanan harus memicu lebih dari 6 proses yang berjalan secara independen. Terus hal ini sangat sesuai dengan konsep publish dan subscribe dan event driven architecture atau EDA. Nah, kemudian pada functional requirement kedua, yaitu pelanggan tidak perlu menunggu seluruh proses selesai. Kenapa? Hal ini dapat dipenuhi karena EDA menggunakan proses asynchronous sehingga proses tambahan dapat berjalan di background. Nah, selanjutnya itu sistem juga harus dapat menambahkan reaksi baru tanpa mengubah modul checkout. Nah, pada EDA, hal tersebut dapat dilakukan dengan menambahkan subscribe baru tanpa mengubah order service. Nah, dari sisi non-functional requirement, EDA mampu menangani lonjakan transaksi saat promo karena event dapat diproses secara paralel. Nah, selain itu, apabila salah satu layanan seperti analytics service mengalami kegagalan, nah, layanan lain tetap dapat berjalan sehingga proses pemesanan tidak terganggu. Nah, constraint pada soal juga menyebutkan bahwa eventual consistency diperbolehkan serta setiap tim dapat mengembangkan fitur secara independen. Nah, kedua kebutuhan tersebut juga sesuai dengan karakteristik event driven architecture atau EDA. Nah, masuk ke diagram arsitektur. Nah, berikut merupakan rancangan arsitektur yang saya usulkan nih. Alur dimulai ketika
pelanggan melakukan pemesanan melalui aplikasi. Nah, selanjutnya permintaan tersebut diteruskan ke order service. Order service itu melakukan validasi dan menyimpan data pesanan. Setelah itu, order service tidak langsung memanggil layanan lain, melainkan menerbitkan event order create ke event broker. Nah, selanjutnya itu event broker akan mendistribusikan event tersebut kepada seluruh subscriber. Nah, inventory service akan mengurangi stok bahan. Terus notifikasi service akan mengirimkan email atau WhatsApp kepada pelanggan. Terus loyalty service akan menambah poin ke pelanggan. Analytic service akan menyimpan data penjualan. Terus voucher service akan memeriksa apakah pelanggan berhak memperoleh voucher. Sedangkan, barista service akan memberikan notifikasi kepada outlet agar pesanan segera diproses. Nah, dengan mekanisme ini, setiap layanan bekerja secara independen sehingga sistem memiliki loss coupling. Nah, sekarang lanjut ke analisis trade-off. Sebagai perbandingan, saya juga mempertimbangkan beberapa poin pola arsitektur lain. Layered arsitektur yaitu kurang sesuai karena komunikasi antar modul masih bersifat langsung sehingga kurang mendukung pemrosesan asynchronous. Nah, service oriented architecture atau SOA lebih cocok digunakan untuk integrasi berbagai sistem yang berbeda. Terus sedangkan studi kasus ini tidak berfokus pada integrasi sistem legacy. Nah, microservice sebenarnya juga dapat digunakan karena setiap layanan dapat dipisahkan. Namun fokus utama studi kasus ini bukan pada pemisahan service, melainkan pada mekanisme komunikasi antar layanan yang berbasis event. Nah, oleh karena itu, event-driven arsitektur menjadi pilihan yang paling tepat karena mampu memenuhi seluruh kebutuhan fungsional ataupun non-fungsional dan constraint yang diberikan. Nah, pada kesimpulan kali ini, pola arsitektur yang saya pilih adalah EDA atau Event Driven Architecture. Nah, pola ini tuh mampu memenuhi seluruh kebutuhan sistem karena mendukung pemrosesan asynchronous, loss coupling, scalability, fault tolerance, serta memudahkan penambahan fitur baru tanpa mengubah modul utama. Nah, melalui penggunaan event broker, satu event dapat diproses oleh banyak layanan secara bersamaan, sehingga aplikasi menjadi lebih fleksibel, mudah dikembangkan, dan tetap andal meskipun salah satu layanan mengalami gangguan. Nah, mungkin itu saja yang mungkin saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.